Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kisah Nabi Nuh alaihi salam. Umat Islam mengenal adanya 25 nabi dan rasul. Salah satunya yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan nabi yang ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Menilik dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi, Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9. Sehingga jarak antara masa Nabi Adam dengan Nabi Nuh menurut riwayat sahih ahli sejarah Islam adalah 10 abad lamanya. Banyak kisah Nabi Nuh yang dapat diceritakan. Salah satunya adalah kisah tentang Bahtera Nuh yang merupakan kapal terbesar dan pertama yang dibuat oleh manusia. Bahtera Nuh merupakan salah satu bukti mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya ketika terjadi malapetaka dahsyat yang menghancurkan dunia beserta isinya kecuali umat Nabi Nuh yang taat. Ketika itu, kaum Nuh merupakan kaum yang sangat tercela dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulanya, umat manusia selalu menaati para nabi sebelumnya yaitu Adam dan Idris, akan tetapi ketika masa Nabi Nuh, kaumnya kembali berbuat ingkar dengan meniru orang-orang terdahulu menganggap bahwa patung adalah Tuhan, kemudian menyembah patung-patung yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Patung-patung tersebut sebenarnya merupakan representasi orang-orang saleh yang menjadi pewaris Nabi Idris dalam menyebarkan agama Allah. Akan tetapi kaum Nuh justru salah menilai dan memahami dan menganggap roh Tuhan ada di dalam patung tersebut dan orang-orang saleh penerus Nabi Idris adalah representasi Tuhan. Maka kemudian tersesatlah kaum Nabi Nuh. Awalnya, pembuatan patung tersebut hanya untuk menghormati orang-orang saleh yang bernama Wed dan Suwa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan memudarnya ilmu agama, generasi kaum Nuh perlahan mulai meyakini bahwa patung tersebut pantas disembah. Hanya satu manusia yang masih memiliki pikiran dan akal sehat untuk menghentikan semua ini yaitu Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nuh sebagai nabi dan meneruskan risalah kenabian serta ditugaskan untuk membimbing kaumnya agar meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan membebaskan kaumnya dari belenggu iblis yang menghasut untuk terus menyembah atau mengakui patung-patung tersebut sebagai Tuhan mereka, serta kembali ke jalan yang benar dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh merupakan nabi yang istimewa, oleh karena itu, salah satu dari 114 surah Al-Quran merupakan surah khusus Nabi Nuh dengan nama surah yang sama yakni surah Nuh. Surah Nuh merupakan surah ke-71 setelah surah Al-Ma'arij dan sebelum surah Al-Jin. Surah ini tergolong surah Al-Makkiyah yang terdiri dari 28 ayat. Kisah Nabi Nuh dimulai dengan diutusnya Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh dimulai dengan diutusnya beliau. Kisah diutusnya Nabi Nuh sebagai Rasul Allah. Sumber-sumber dari ahli sejarah yang diriwayatkan oleh para ahli sahih menyatakan bahwa Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yasikur. Beliau merupakan putra dari Lamik bin Mata. Ayah Nabi Nuh merupakan putra Nabi Idris hingga Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Idris. Dengan kata lain, Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris atau turunan ketiga dari Nabi Idris. Nabi Nuh hidup di dunia sangat lama yakni selama 950 tahun. Fakta ini didapat dari salah satu surah di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ketika usia Nabi Nuh mencapai 480 tahun, beliau diutus menjadi rasul melalui malaikat Jibril.
Malaikat Jibril menghadap Nabi Nuh dengan wajah yang sangat tampan sehingga Nabi Nuh takjub dan lantas bertanya. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa ia adalah utusan Allah yang membawa risalah dan menyatakan bahwa Allah mengutus Nuh untuk umatnya yang membangkang dan zalim. Perintah pengutusan Nuh sebagai nabi tertulis pada Al-Quran Surah Nuh ayat pertama yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dengan perintah berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Ayat ini tidak hanya menyuratkan pengurusan Nabi Nuh, tetapi peringatan kepada kaumnya akan azab Allah yang amat pedih. Malaikat Jibril kemudian memakaikan sebuah baju kebesaran yang disebut baju mujahidin, kemudian melilitkan sorban kemenangan serta memberi Nabi Nuh ikat pinggang yang disebut Saiful Azmi, kemudian seraya memberi pesan kepadanya, berilah peringatan kepada musuh Allah yang bernama Darmashil bin Fumail bin Jik bin Kabil bin Adam. Nabi Nuh kemudian mematuhi perintah malaikat Jibril. Jika dilihat dari telusuran nama, Darmashil merupakan keturunan Nabi Adam yang keempat sekaligus merupakan raja dan pemimpin yang zalim pada saat itu. Darmashil merupakan manusia pertama yang membuat arak dan meminumnya, dia juga merupakan manusia pertama yang berjudi, dan membuat baju hiasan emas di mana emas merupakan material yang tidak seharusnya digunakan oleh lelaki. Raja Darmashil juga merupakan raja yang menyembah dan menganggung-agungkan 5 berhala yaitu Wat, Siwa, Yahud, Yaquts, dan Nasar. Perbuatan Darmashil sudah sangat zalim dan ingkar sehingga Allah memberikan peringatan sangat keras yang disampaikan kepada malaikat Jibril untuk diteruskan kepada Nabi Nuh dan Nabi Nuh diutus untuk menyampaikan langsung kepada Raja Darmashil. Kisah Nabi Nuh berlanjut dengan tantangan yang dihadapi beliau. Kisah dakwah Nabi Nuh yang mendapat banyak tantangan. Nabi Nuh terus berdakwah kepada umatnya khususnya kepada keluarganya yang tidak luput dari perbuatan zalim dan menyesatkan. Selama 5 abad semenjak beliau diutus menjadi nabi, Nabi Nuh hanya memiliki 70-80 orang pengikut saja di mana pengikut tersebut terdiri dari orang-orang biasa yang bukan berasal dari keluarga kaya, terhormat dan berada atau keturunan terpandang. Hal ini menyebabkan kaum Nuh yang terdiri dari orang-orang terpandang dan kaya tidak suka berdekatan bahkan bersama-sama pengikut Nuh yang miskin tersebut, karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Mereka menganggap bahwa derajat dan kasta mereka tidaklah sama bahkan menganggap derajat mereka lebih tinggi dari Nabi Nuh hingga tidak mungkin akan mengikutinya. Kaum Nabi Nuh mencemooh dan menghina Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Penolakan dan penghinaan terus terjadi tidak hanya dari kaumnya saja, namun juga dari kalangan keluarganya. Bahkan istri dan putranya Kanan secara terang-terangan menolak dan menentang ajaran Nabi Nuh. Yang lebih parah lagi bahwa mereka memengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya tidak percaya bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah dan meyakini bahwa Nabi Nuh hanyalah manusia biasa, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kelebihan apapun, bahkan tidak memiliki harta yang lebih banyak dibanding mereka, dan mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh telah berdusta. Mereka sangat merendahkan Nabi Nuh bahkan lebih daripada itu, mereka ingin mengusir beliau. Salah satu pemimpin kaum Nuh yang zalim tersebut kemudian berkata bahwa mereka akan dengan rela dan ikhlas menjadi pengikut Nabi Nuh dan taat pada ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Nuh asalkan Nabi Nuh bersedia mengikuti dengan syarat pengikut Nabi Nuh yang sudah taat dan dianggap hina karena miskin diusir. Nabi Nuh dengan tegas menolak persyaratan ini karena tidak ingin meninggalkan umatnya. Mendengar jawaban Nabi Nuh, para pemimpin kaumnya yang zalim justru merasa kesal dan balik menantang Nabi Nuh as.
Mereka meminta Nabi Nuh segera mendatangkan azab bagi mereka bila memang mereka telah berbuat zalim dan durhaka kepada Allah SWT sebagai bukti bahwa Nabi Nuh memang benar adanya merupakan utusan Allah untuk membawa kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Nuh kemudian merasa tidak tahu lagi cara menghadapi dan menyadarkan kaumnya sementara beliau sudah berusaha semampunya. Sehingga beliau memilih untuk berserah diri dan meminta petunjuk pada Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya Nabi Nuh berdoa dan meminta Allah agar segera melimpahkan azab kepada kaumnya yang membangkang. Allah kemudian mendengar doa Nabi Nuh. Kisah pembangunan dan mukjizat bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat pedih dan berat ditimpakan pada kaum Nuh berupa banjir bandang yang menenggelamkan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk sekaligus mukjizat kepada Nabi Nuh, yaitu diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar dan kuat. Bahtera yang mampu menampung pengikut dari kaum Nuh yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh bagian ini memberitahu kita tentang seberapa peduli Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Setelah mendapat petunjuk dan perintah, segera Nabi Nuh dan kaumnya yang taat membuat bahtera. Bahtera tersebut terbuat dari kayu jati. Pembuatan bahtera tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 40 tahun hingga bahtera tersebut dapat digunakan. Selama proses pembuatan bahtera itu pula kesabaran Nabi Nuh terus diuji berupa cemoohan dan hinaan dari kaumnya yang zalim. Kaum Nuh yang zalim menganggap bahwa pekerjaan pembuatan bahtera tersebut merupakan pekerjaan sia-sia dan pekerjaan orang gila. Mereka menganggap tidak ada gunanya membangun bahtera di atas bukit gurun pasir yang tandus. Jangankan banjir, hujan pun tidak ada yang turun. Akan tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya terus membangun bahtera tanpa mempedulikan hinaan dan cemoohan kaumnya. Menurut Ibnu Abbas, seorang taif yang memiliki pengetahuan yang amat luas menyatakan bahwa bahtera Nuh ini memiliki ukuran panjang seluas 1200 hasta atau sekitar 550 meter dan lebar 600 hasta atau sekitar 275 meter. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat, yakni tingkat pertama diperuntukkan khusus untuk hewan-hewan, tingkat kedua untuk pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Desain bahtera di bagian atasnya ditutup dengan penutup kayu agar seluruh penumpang dan isinya nantinya aman dan selamat ketika Allah melimpahkan azab kepada kaum Nuh yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinding bahtera dibuat sekuat mungkin untuk menahan derasnya air banjir yang akan membinasakan seluruh umat manusia yang zalim dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh juga berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nantinya setelah azab diturunkan, Allah tidak membiarkan seorang dari kaum maupun pemimpin yang zalim tersebut selamat dan tetap tinggal di muka bumi. Nabi Nuh tidak ingin nantinya mereka yang selamat akan kembali menyebabkan banyak umat manusia yang tersesat, berbuat maksiat, dan akan lebih zalim lagi. Kemudian setelah bahtera Nuh selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap dan mengumpulkan umatnya serta perbekalan selama akan terjadinya banjir. Allah memberikan tanda berupa munculnya air dari dalam tanur atau sebuah oven tradisional di dapur rumah Nabi Nuh. Hingga bila dimasukkan ke dalam logika, tidak mungkin sebuah oven dapat mengeluarkan sumber air. Kisah Nabi Nuh berikutnya tentang datangnya azab. Datangnya azab bagi kaum Nabi Nuh yang zalim. Maka suatu hari ketika tanur di dalam dapur Nabi Nuh menunjukkan tanda-tanda keluarnya air, Nabi Nuh kemudian segera mempersiapkan diri dan membuka bahteranya.
Nabi Nuh mengumpulkan umatnya yang beriman untuk segera melindungi diri dan masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh juga membawa segala jenis binatang berpasang-pasangan mulai dari bintang buas, burung, gajah, sapi, hingga semut. Pada hari itu pula malaikat Jibril turun ke bumi dan membantu Nabi Nuh mengumpulkan serta menggiring setiap dua binatang yang berpasangan agar nantinya setelah azab melanda seluruh dunia dan menenggelamkan daratan beserta isinya, setiap spesies binatang tidak punah dan bisa berkembang biak untuk generasi umat manusia selanjutnya. Peristiwa ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Menurut beberapa riwayat, hewan yang pertama kali dinaikkan adalah sepasang burung kakak tua sedangkan hewan terakhir yang dinaikkan adalah sepasang keledai. Diceritakan pula bahwa di pundak keledai, iblis ikut bergelantungan agar bisa masuk ke dalam bahtera Nuh dan mengganggu umat Nabi Nuh yang taat agar tidak masuk ke dalam. Peristiwa ini sudah tertulis dalam Al-Quran Surah Hud ayat 40. Istri dan putra Nabi Nuh Kanan tidak beriman bahkan turut serta mencemoh bahtera Nabi Nuh sehingga mereka tidak ikut menaiki bahtera. Hanya ada sekitar 80 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera. Allah SWT dengan kuasanya telah mengatur segalanya sehingga agar hewan ternak tidak dimangsa oleh hewan buas, Allah menurunkan demam kepada hewan buas tersebut hingga naluri buasnya turun. Setelah semua pengikut Nabi Nuh dan hewan-hewan masuk ke dalam bahtera, lalu pintu masuk dan seluruh pintu bahtera ditutup. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi, maka turunlah air hujan dari langit dan memerintahkan bumi mengeluarkan air dari berbagai penjuru dan celah-celah bumi. Seluruh celah bumi seolah seperti mata air yang mengeluarkan air dengan sangat deras tanpa hentinya. Air hujan yang sangat deras terjadi dan belum pernah terjadi selama bumi diciptakan termasuk pula sesudahnya sampai sekarang tidak pernah terjadi hujan deras dengan begitu hebatnya. Air lautan kemudian bergejolak dan ombak dahsyat menerpa serta menyapu bumi beserta isinya. Dalam sekejap saja debit air semakin meninggi dan terjadilah air bah yang begitu dahsyatnya yang membanjiri bumi. Seluruh permukaan bumi dipenuhi dengan air sehingga seluruh isinya tenggelam bersama kaum Nuh yang zalim. Bumi tenggelam dalam air sampai permukaan bumi tertinggi untuk pertama kalinya dan tidak pernah terjadi lagi sampai saat ini. Itulah azab berupa bencana yang Allah SWT kepada kaum Nabi Nuh yang sudah sangat menyimpang dari jalan Allah dan telah berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra Nabi Nuh yang tenggelam banjir. Nabi Nuh dikaruniai 4 orang putra yakni putra tertua bernama Kanan kemudian yang kedua bernama Yafid, Sam dan Ham. Putra tertua Nabi Nuh merupakan anak yang zalim dan durhaka kepada Nabi Nuh. Dia menyembunyikan rasa benci pada ayahnya sendiri dan mula-mulanya berpura-pura beriman. Bahkan dia dan ibunya yang merupakan istri Nabi Nuh sering menghina dan mencemooh Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh bagian ini cukup sedih untuk dibaca. Ketika Nabi Nuh mengumpulkan seluruh umatnya, beliau teringat akan putra tertuanya yaitu Kanan. Beliau meminta agar Kanan naik ke bahtera bersama pengikutnya yang lain. Namun dengan angkuhnya Kanan menolak dan tetap pada pendiriannya tidak ingin beriman kepada Allah. Oleh karenanya, Kanan termasuk golongan orang-orang yang merugi dan tidak diselamatkan oleh Allah SWT. Ketika air bah sudah mulai meninggi, Nabi Nuh sebagai seorang ayah terus membujuk sang anak agar menaiki bahtera dan berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah dan janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang kafir." Qs. Hud 43. Akan tetapi Kanan justru menganggap bahwa bencana tersebut merupakan peristiwa alam biasa.
Kanan kemudian menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Dan dijawab pula oleh Nabi Nuh, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang Maha Penyayang." Percakapan Nabi Nuh dan Kanan tersebut termuat dalam Al-Quran Surah Hud ayat 43. Banjir kemudian semakin meninggi dan Kanan tetap tidak mau masuk ke dalam kapal dan ingin menyelamatkan diri dengan cara berenang menuju puncak gunung yang belum tersentuh air. Kanan menganggap bahwa air tidak akan sampai ke puncak gunung tersebut, namun dugaannya ternyata salah, air banjir bahkan menenggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Di sela percakapan antara keduanya, muncullah gelombang besar yang memisahkan antara bahtera Nabi Nuh dengan Kanan. Seketika Kanan lenyap dari penglihatan Nabi Nuh. Nabi Nuh berusaha mencari keberadaan putra sulungnya akan tetapi sia-sia. Sebagai seorang ayah dan darah dagingnya, beliau sangat sedih karena putra yang amat disayanginya tenggelam oleh azab Allah. Pada saat Kanan tenggelam, Nabi Nuh sempat memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan karena Nabi Nuh mengingat bahwa Allah telah menjanjikan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Nabi Nuh kemudian bertanya-tanya mengapa putranya tidak selamat dari azab tersebut dan Allah menjawab bahwa putranya telah durhaka dan bukan termasuk keluarga yang dijanjikan Allah untuk selamat. Percakapan antara Nabi Nuh dan Allah SWT dimuat dalam surah Hud yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." QS Hud 45. Kemudian Allah menjawab, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, yang dijanjikan akan selamat, sesungguhnya perbuatannya, perbuatan yang tidak baik, sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui, hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." QS Hud 46. Nabi Nuh kemudian menyadari kesalahannya dan segera memohon pengampunan kepada Allah SWT. Nabi Nuh kemudian mengikhlaskan kepergian putra dan istrinya yang zalim serta seluruh umatnya yang tidak percaya padanya dan lebih memilih menyembah berhala yang merupakan perbuatan musyrik yang sangat tidak disukai Allah SWT. Subhanallah, semoga dosa-dosa mereka diampuni Allah SWT. Kisah Nabi Nuh berlanjut dengan selamatnya bahtera Nuh. Selamatnya bahtera Nuh beserta seluruh isinya dari azab Allah SWT. Sementara Allah menenggelamkan seluruh permukaan bumi dari manusia, pohon, bahkan sampai melebihi puncak gunung, Allah SWT memberikan perlindungan dan memelihara bahtera Nuh yang berlayar selama 150 hari di lautan tanpa batas sampai air banjir reda bersama umat mukmin yang beriman di dalamnya. Kapal terus berlayar hingga kaum Nuh yang zalim tidak tersisa. Setelah seluruh kaum Nuh yang zalim tenggelam, kemudian Allah memerintahkan bumi menghisap seluruh air yang dan memerintahkan langit menghentikan hujan deras yang begitu dahsyat tersebut. Maka surutlah air bah yang telah menenggelamkan bumi dan tidak menyisakan satupun kaum Nuh yang zalim selamat dari satu-satunya bencana terbesar dan berdahsyat yang pernah terjadi di bumi Allah. Setelah air banjir surut, bahtera Nabi Nuh kemudian terdampar di Gunung Judi. Di sanalah pengikut Nabi Nuh beristirahat dan memulai kehidupan baru yang damai dan bertakwa kepada Allah SWT. Banyak perselisihan pendapat yang terjadi mengenai letak Gunung Judi karena beberapa sumber menyatakan bahwa Gunung Judi yang dimaksud berada di Armenia, ada yang mengatakan di Irak atau di Turki. Kisah setelah banjir dan keturunan Nabi Nuh. Setelah bahtera mendarat, keluarlah Nabi Nuh beserta ketiga putranya yang bertakwa dan seluruh pengikutnya yang berjumlah 80 orang.
Kemudian turun juga hewan-hewan yang selamat. Di gunung inilah terjadi kehidupan baru dengan seluruh umat yang taat dan beriman kepada Allah serta jauh dari perbuatan tercela, musyrik, dan durhaka kepada Allah SWT. Menurut riwayat, dikisahkan bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang selamat dalam bahtera Nuh tersebut akan wafat dan tidak menyisakan keturunan satupun. Hanya putra-putra Nabi Nuh yakni Yafid, Sam, dan Ham yang memiliki keturunan. Hingga didapatkan kesimpulan bahwa seluruh umat manusia di muka bumi sekarang ini merupakan keturunan anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 turunan. Yafid melahirkan keturunan bangsa Rum Romawi, dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keuturannya yang merupakan asal-usul lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami wilayah Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat. Serta putra terakhir yaitu Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyah yang kini merupakan keturunan bangsa Afrika yang mendiami wilayah benua Afrika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan kisah Nabi Nuh. Silahkan disebarluaskan, semoga membawa manfaat bagi kita semua.